Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga kalian tetap semangat, selalu menjaga kesehatan ya. Tidak bosan-bosannya ibu selalu ingatkan kalian harus tetap selalu menjaga kesehatan masing-masing. Tetap laksanakan protokol kesehatan di masa pandemi saat ini. Alhamdulillah minggu ini kita masih bisa ketemu kembali di pelajaran matematika. Semoga kalian terus semakin semangat untuk mengikuti pelajaran kali ini ya. Dan di minggu ini ibu akan membahas mengenai dispersi, yaitu ukuran penyebaran data. Ini adalah kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu tendensi sentral atau ukuran pemusatan. Oke, anak-anakku sekalian, jangan lupa sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baik. Masih bersama ibu di pelajaran matematika ya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai ukuran penyebaran data atau disebut dengan dispersi. Di dalam dispersi itu ada apa saja? Yang pertama nanti akan kita bahas mengenai kuartil, ada desil, dan persentil. Lalu yang kedua ada simpangan rata-rata. Yang ketiga yang akan kita bahas ke depannya ada simpangan baku. Yang keempat ada angka baku atau disebut juga dengan z-score, dan yang terakhir ada koefisien variasi. Oke, kita kupas satu-satu ya. Untuk yang pertama dulu, ini merupakan rumus dispersi untuk kuartil, desil, dan persentil. Kenapa ibu gabungkan? Sebetulnya ketiga-tiganya, bahkan yang awal kita bahas yaitu mengenai median di subbab tendensi sentral atau pemusatan data, itu pun sebetulnya sama ya. Kalau median itu kan setengah N, artinya semua data itu dibagi setengah bagian atau dibagi 2 ya. Lalu kalau kuartil ini artinya per 4 data, artinya dibagi 4 bagian. Nah, ada namanya desil. Desil ini adalah per 10 data, artinya dibagi 10 bagian. Dan ada namanya persentil, itu adalah per 100 data, berarti dibagi 100 bagian. Kalau kalian perhatikan semua rumusnya, baik itu tunggal, bobot, atau kelompok, semua rumusnya itu sama. Yang beda hanya pembaginya saja ya. Nah, di sini ditambahkan kolom jangkauan dan simpangan. Rumusnya udah jelas ada di sini. Untuk jangkauan ya, waktu minggu pertama sudah ibu singgung, ada namanya jangkauan atau ring. Itu adalah data yang paling besar diambil data yang paling kecil. Maka ketika kita membahas mengenai kuartil, jangkauan kuartil itu berarti kita bicara kuartil yang paling besar, karena di sini dibagi 4 bagian, artinya batas paling besarnya adalah Q3, kuartil 3. Diambil yang paling kecilnya adalah Q1 ya. Sedangkan simpangan ini adalah setengahnya dari jangkauan. Jadi kalau misalkan kalian sudah ketemu jangkauan, maka tinggal simpangannya setengahnya saja dari si JK. Begitupun dengan desil dan persentil, semuanya sama ya. Untuk jangkauan udah jelas, itu adalah data yang paling besar diambil data yang paling kecil, dan simpangannya adalah setengahnya dari si jangkauan. Oke. Nah, selanjutnya sebelum kita lari ke COS ya, kalian harus pahami dulu istilah-istilah yang ada di dalam dispersi ya. Yang pertama QT. QT artinya kuartil ke T ya. Lalu DT artinya desil ke T ya. Lalu ada PT, itu artinya
persentil ke T. Ada si TB, TB itu adalah tepi bawah kelas. Ada JK, tadi jangkauan kuartil. Ada SK berarti simpangan kuartil. Ada si JD jangkauan desil. Ada ST itu adalah simpangan desil. Ada JP itu adalah jangkauan persentil. Dan ada SP ini adalah simpangan persentil ya. Oke. Sekarang kita menuju ke contoh soal ya. Untuk yang pertama kita akan membahas mengenai contoh untuk data tunggal ya. Lihat nomor 1 di sini. Diketahui datanya ada 1, ada 2, 4, 9, 8, 7, 2, 4, 3, 12, 8, dan 9. Tentukan jangkauan dan simpangan kuartil, lalu desil ke-7 dan persentil ke-38. Nah, untuk menyelesaikan data tunggal ini, langkah pertama kalian harus mengurutkan dulu datanya dari yang paling kecil sampai yang paling besar ya. Oke, kita langsung ya. Untuk nomor 1 dulu akan kita bahas. Ini sudah Ibu urutkan. Nah, bisa kalian lihat ya, sudah terurut 1, 2-nya ada 2, 3, 4-nya ada 2, 7, 8-nya ada 2, 9-nya ada 2, dan 2, 12. Maka banyaknya data itu ada 12. Bukan karena ujungnya 12, banyaknya data itu artinya nih kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ada 12 data ya. Kita kupas satu-satu. Tadi yang ditanyakan adalah jangkauan dan simpangan. Yang dibutuhkan di dalam jangkauan itu adalah Q3 dan Q1. Maka cukup kalian menyelesaikan 2 persoalan yang tadi ya. Yang pertama misalkan kita kerjakan dulu Q1, artinya kuartil ke-1. Di sini T-nya kita ganti dengan 1. Tuh ya, ganti dengan 1. 1/4 dikali 12. Karena N-nya tadi ada 12. 12 ditambah 1, 13 dibagi 4 hasilnya 3,225 ya. Nah, ini bukan berarti hasilnya 3,25, belum selesai. Maksudnya adalah Q1 itu terletak pada posisi data ketiga ya, menuju 0,25-nya ke data berikutnya. Nah, data ketiga, kita cek data ketiga ya, 1, 2, 3. Berarti nilainya 2 kan ya. Nah, menuju ke data berikutnya, berarti data keempat. Nah, tinggal kamu kurangi saja selisih dari data keempat dengan ketiga, kalikan dengan rentannya berapa, yaitu 0,25 ya. Di sini 3 diambil 2 adalah 1. 1 dikali 0,25 berarti tetap 0,25. Tambahin oleh kalian data yang tadi yang ketiga yaitu 2, maka hasilnya adalah 2,25. Paham ya? Oke, kita coba lagi. Tadi yang kita butuhkan adalah Q3, maka kita ganti T-nya dengan 3. 3/4 dikali N-nya masih 12. 12 ditambah 1, 13 dikali 3, 39 dibagi 4 hasilnya 9,75 ya. Nah, 9,75 pun bukan hasilnya. Ini artinya Q3 itu terletak di data ke-9 ya, menuju 0,75-nya ke 10. Nah, jadi patokannya 9 dulu ya, biar kamu nggak bingung. Cari dulu data ke-9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, yaitu 8 ya.
Nah, yang kita butuhkan itu setelah data ke-9 berarti 10 kan ya? Yaitu di sini datanya adalah 9. 9 diambil 8, 1 tinggal dikalikan sisa desimal tadi yaitu 0,75. Jadi tetap 0,75 ya. Nah, dapatlah tetap 0,75 tambahin dengan 8 tadi jadi 8,75. Nah, karena Q3 dan Q1 sudah kita temukan ya, maka tinggal kamu substitusikan. Tadi rumusnya jangkauan itu adalah Q3 diambil Q1. Jadi 8,75 diambil 2,25 maka hasilnya adalah 6,5. Sedangkan simpangannya adalah setengahnya dari si JK. Jadi kita nggak usah menghitung ulang karena sudah dapat JK-nya yaitu 6,5. Tinggal kalian kalikan dengan setengah, hasilnya adalah 3,25. Oke ya. Nah, jadi ini adalah COS untuk data tunggal ya. Oke, tadi nomor 1 untuk pembahasan yang A ya. Sekarang kita akan membahas untuk yang B-nya. Yang ditanyakan tadi yang B itu adalah desil ke-7. Desil ke-7, datanya masih data tunggal ya. Maka langsung kita masukkan saja ke rumusnya. Tadi DT itu adalah 1/10 T per 10 dikali N ditambah 1. Kebetulan di sini yang ditanyakannya desil ke-7, maka kalian ganti T-nya dengan 7 ya. T-nya ganti dengan 7, N-nya masih 12, 12 ditambah 1 13, 13 dikali 7 13 dikali 7 91 dibagi 10 jadi 9,1. Nah, ini juga sama, artinya adalah data ke-9 ya menuju 0,1-nya menuju data ke-10 sama seperti tadi ya. Nah, kalian cari data ke-9-nya, lalu sisanya 0,1-nya dari selisih data berikutnya ke-9 ya, atau nilai ke-9 diambil nilai ke-10 diambil nilai ke-9. Nah, didapatlah ya data ke-9-nya 8 dan data ke-10-nya adalah 9 diambil 8, 1 kalikan dengan desimalnya 0,1 tetap 0,1 di sini. Ya, maka hasilnya 8,1 ya. Kita lanjut ke bagian C. C ditanyakan adalah persentil. Nah, yaitu persentil ke-38 ya. Rumusnya masih sama, hanya pembaginya saja kita gunakan 100 karena persentil itu berarti dibagi 100 bagian ya. T-nya kita ganti dengan 38, N-nya masih tetap sama 12, 12 ditambah 1 13 dikalikan 38, hasilnya adalah 494. Kita bagi 100 maka 4,94. Artinya persentil ke-38 itu terletak di data ke-4 ditambah desimalnya 0,94 dari selisih data ke-5 diambil data ke-4 ya. Nanti bisa kalian cek ulang data-data yang ada di COS nomor 1 ini ya. Ibu langsung aja Ibu ganti data ke-4-nya dengan 3, lalu 0,94 data ke-5-nya ternyata 4 diambil 3 tetap 1 dikali 0,94 adalah 0,94 ditambah dengan 3 hasilnya 3,94 ya. Itu merupakan contoh untuk data tunggal. Nah, sekarang kita lihat COS yang kedua.
Chart yang kedua ini adalah data bobot. Sebetulnya masih sama dengan data tunggal. Lihat di sini nilainya tunggal, hanya saja dia punya bobot atau punya frekuensi, makanya disebut data berbobot ya. Yang ditanyakan adalah kuartil ketiga, jangkauan desil dan persentil ke-65. Oke, kita akan bahas ya untuk poin 2. Nah, untuk poin 2, yang pertama dulu yang akan kita bahas yaitu mengenai kuartil. Di sini ditanyakan adalah kuartil ketiga. Maka tadi frekuensi jumlah totalnya adalah 40. 40 ditambah 1, 41 ya. 41 dikali 3 ya, lalu dibagi 4, hasilnya adalah 30,75. Ingat di poin yang satu tadi ya, bahwa ini bukan hasil, ini baru data ke yang dimaksud ya. Tuh, tinggal kalian pecah ya. Di sini bulatnya adalah 30, berarti data ke 30. Lalu desimalnya atau sisanya adalah 0,75 ya. Dari mana? Dari selisih data berikutnya yang tadinya 30 berarti 31 kan berikutnya dengan data tersebut, yaitu data ke 30. Kita cek ya data ke 30. Data ke 30 mana tabelnya tadi? Tabelnya nah ini. Ya, kalian cek di sini. Kelas 1 itu data ke 1 berarti sampai 4. Data kelimanya, boleh Ibu tulis di sini ya. Ini artinya ini artinya data ke 1 sampai ke 4 ya. Yang bawahnya berarti setelah 4 adalah 5. 5 sampai kamu jumlahin. 4 ditambah 12 ya. 4 ditambah 12 berarti 16. Ini sampai 16. Oke. Setelah 16 berarti data ke 17 ya. 17 sampai. Nah, jumlahin lagi. Tadi 16. 16 ditambah 15 berarti 31 ya. 31. Lanjut lagi. Oh, sudah ya. Tadi yang kita minta adalah, yang kita cari adalah data ke 30. Nah, di sini 30 ya. 17, 18, 19 seterusnya sampai 31 itu ada di sini, artinya data ke 30 itu adalah nilainya 50. Sekalian ya. Setelah 30 berarti 31, maka 31-nya masih ada di sini, yaitu tetap sama 50. Ya, kita kembali pada penyelesaian yang tadi. Mana yang tadi? Oke, ini. Nah, 30 tadi 50 ya, betul ya. 31-nya juga masih 50. 50 diambil 50 udah jelas 0. 0 dikali sesuatu pasti 0. Ya, 0 ditambah 50 pasti tetap 50. Maka Q3-nya adalah 50. Oke. Sekarang yang B. Ya. Yang B ditanyakan adalah desil. Berarti per 10. Desil keberapa? Tadi adalah yang ditanyakan jangkauan dan simpangannya. Maka kamu butuh desil 1 sama desil 9 ya. Kalian butuh desil yang paling besar yaitu 9 dan desil yang paling kecil yaitu 1. Nah, sekarang kita cari dulu desil yang pertama. Kita ganti T-nya dengan 1. 1 dibagi 10 dikali N-nya masih 40 ditambah 1, 41 dibagi 10 berarti 4,1. Artinya datanya ada di data keempat ditambah 0,1-nya
dari selisih data kelima dengan data keempat ya. Nanti boleh kalian balik lagi ke tabel. Di sini ceritanya sudah diketahui, yaitu nilai keempat atau data keempatnya adalah 40 ya. Di sini data kelimanya ternyata 45, maka 45 diambil 40 adalah 5 dikali 0,1 adalah 0,5 ditambah 40 jadi 40,5 ya. Lanjut lagi untuk bagian C-nya ya. Bagian C-nya belum ya. Tadi karena yang ditanyakan simpangan dan jangkauan, maka kalian butuh desil ke-9. Kalian ganti D-nya, T-nya dengan 9 dibagi 10 dikali 40 ditambah 1. Dapatlah 36,9. Di sini artinya data ke-36 ditambah 0,9-nya dari selisih data ke-7 dengan data ke-6 ya. Nanti boleh kalian cek ulang di tabel sebelumnya ya. Ternyata data ke-36 itu adalah 55 ya. Lalu data ke-37 ternyata masih ada di kelas yang sama, berarti 55. Maka 55 diambil 55, 0 kali sesuatu pasti 0 ditambah 55, maka hasilnya 55 ya. D9-nya sudah dapat, D1-nya sudah dapat, maka JD-nya adalah ya. Maka JD-nya adalah D9 diambil D1, 55 diambil 40,5, dapatlah hasilnya 14,5 ya. 14,5 itu adalah JD, berarti simpangan desilnya kalau ditanyain ya tinggal setengahnya saja dibagi 2. Jika ditanyakan berarti ya sudah selesai ya. Oke, kita lanjut menuju ke poin C. Untuk C yang ditanyakan adalah persentil, berarti dibagi 100 bagian ya. N-nya masih sama yaitu 40. Persentil ke-65 artinya T-nya diganti dengan 65. 65 dikali 41 dibagi 100, dapatlah ceritanya ini sudah dihitung 26,65 ya. Maka persentil ke-65 itu ada di data ke-26 ditambah ya. Lebihnya 0,65 kan atau desimalnya kan. Nah, ditambah 0,65-nya dari selisih data ke-27 dengan data ke-26. Ya, kalau kalian lihat yang tadi tabelnya 26 itu ya. 26. Nah, di sini lihat ya. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 nih ada di sini semua kan ya. 26, 27 ada di sini. Kalian lihat ke sampingnya yaitu masih 50. Maka data yang dimaksud adalah nilainya 50 ya. Nah, tadi yang mana ya? Ini ya. Salah ya. Oke. Nah, didapatlah data ke-26-nya 50. Tadi sudah kita cek 27 juga masih 50. Maka 50 diambil 50 itu udah jelas 0. Dikali sesuatu pasti 0. Ditambah 50 pasti hasilnya tetap 50. Oke, kita lanjut poin yang ketiga yaitu mengenai data kelompok ya. Di data kelompok ini yang ditanyakan adalah kuartil ke-1, desil ke-4, dan persentil ke-82. Nah ya, yang namanya data kelompok rumusnya pasti ketemu lagi dengan si TB ya. Kita cek sekarang yang A dulu. Yang A yang ditanyakan adalah kuartil ke-1 ya. Kuartil ke-1
patokannya masih sama seperti median. Nah, jadi kamu harus mencari dulu kuartil sementaranya. Nih, posisinya masih sama dengan median di sini. Kita ganti T-nya dengan 1, N-nya itu adalah banyaknya jumlah frekuensi. 50 dibagi 4 berarti 12,5 ya. Artinya data ke-12 ya ditambah dengan 0,5-nya dari selisih data ke-13 dengan data ke-12 ya. Oke. Kita lihat ya, 12,5. 12,5 ada di kelas mana? 12,5. Nah, yang pertama frekuensinya 4, maka di sini adalah terdiri dari data ke-1 sampai ke-4. Setelah 4 berarti 5, maka data ke-5-nya dimulai dari kelas 2 ya. 5 sampai berapa? Tinggal dijumlahkan. 4 ditambah 6 frekuensinya yaitu 10. Setelah 10 berarti 11. 11 sampai tadi 10 ditambah 8 berarti sampai 18 ya. Nah, tadi yang kita cari adalah data ke-12. Berarti 12 itu ada di sini kan ya? 11, setelah 11 berarti 12, mau 12,1, mau 12,2, mau 12,5, semuanya itu ada di sini. Kalian lihat, nah ini adalah posisi di kelas 1, 2, 3. Nah, ketemu di sini ya. Di sini batas bawahnya adalah 40, maka akan ketemu nilai si TB-nya. Nilai TB masih ingat kan? Si BB diambil 0,5. Nah, kita lihat TB-nya 39,5 ya. Lalu kita butuh I. I itu adalah interval kelas atau panjang kelas. Panjang kelas 30 sampai 34 atau 40 sampai 44 itu berarti adalah 5. 40, 41, 42, 43, 44 berarti 5 panjang kelasnya ya. Nah, lalu kita butuh lagi F gede. F gede itu adalah jumlah frekuensi sebelum frekuensi si kuartil yang dimaksud. Tadi frekuensi kuartilnya ada di sini 8 ya. Nah, sebelumnya ada siapa aja? Kalian lihat sebelumnya. Ada 6 dan ada 4. Berarti dijumlahin 6 ditambah 4 yaitu 10. Ini adalah nilai dari F gede. Sedangkan F kecilnya adalah frekuensi si kuartil yang dimaksud yaitu 8 ya. Sudah ada semua apa yang kamu butuhkan, tinggal disubstitusikan ke dalam rumus U-nya ya. UT sama dengan TB-nya ganti dengan 39,5, I-nya tadi ganti dengan 5, lalu T-nya tadi sudah kita cari yaitu 12,5 ya, diambil F gedenya tadi 10 dan F kecilnya adalah 8. Ya, F kecilnya adalah 8. Maka tinggal dikalikan 5 dikali 2,5 ya, dibagi 8 hasilnya 1,5625 ditambah 39,5 maka didapat 41,0625. Nah, itu adalah nilai dari kuartil 1. Oke, kita beranjak ke bagian B. B ditanyakan adalah desil yang keempat ya. Ini pun sama banget caranya dengan yang tadi. Kalian butuh TB, maka gunakan bantuan desil sementaranya dengan rumus yang ini. T dibagi 10 dikali N. N-nya 50, T-nya karena ditanyakan 4, kita ganti dengan 4, maka dapatlah 4 kali 50 adalah 200, dibagi 10 berarti 20. Nah, desil keempat ya ada di data ke-20. Nah, data ke-20 ada di kelas mana? Kita cek. Nah, tadi ini sampai 18
ya, maka 19-nya ada di bawah sampai 18 ditambah 12 yaitu sampai 30. Artinya, nah, tadi kan yang yang ditanyakan adalah data ke-20. Berarti ada di sini ya. 19, 20. Nah, artinya BB-nya adalah 45. Ketemu di sini BB-nya 45. Berarti TB-nya 45 diambil 0,5 yaitu 44,5. I-nya masih sama yaitu 5. 45 sampai 49 itu 5. 45, 46, 47, 48, 49. 5 kan? Lalu F gede itu adalah jumlah frekuensi sebelum frekuensi si desil ya. Nah, desilnya kan ada di sini. Berarti sebelumnya ada siapa aja? Ada 8, ada 6, ada 4, tinggal dijumlahkan. 4 ditambah 6 10 ditambah 8 adalah 18. Dan F kecilnya adalah frekuensi si desil tersebut yaitu 12 ya. Kalau sudah maka kita substitusikan semuanya ke dalam rumus desil yaitu DT sama dengan si TB ditambah I dikali T dibagi 10 N diambil F gede dibagi F kecil ya. Semuanya tadi sudah dapat. Nah, kalau sudah dapat kamu tinggal pindahkan. Tadi TB-nya yaitu 44,5 ganti. Intervalnya tadi sudah kita hitung yaitu 5. Sementaranya tadi adalah 20 ya. 20 dan F gedenya tadi adalah 18. Artinya jumlah frekuensi di atas yang 12 ini. Tadi ada 4, ada 6 dan ada 8 dijumlahin jadi 18. 20 diambil 18 itu adalah 2. 2 dikali 5 adalah 10. 10 dibagi 12 0,833. Lalu tambahin dengan si TB-nya 44,5 dapatlah 45,33 ya. Oke. Selanjutnya adalah persentil. Nah, ini pun sama dengan desil maupun dengan kuartil ya. Patokannya kalian gunakan persentil sementara yaitu T dibagi 100 dikali dengan si N ya. Nah, ini dapatlah karena ditanyakan persentil ke 82, maka 82 dikali 50 dibagi 100 sama dengan 41 ya. Nanti oleh kalian dicari ya. Ini dulu nih Ibu ada yang keliru itu ya. Saja takut menyesatkan. Oke. Tadi persentil ya. Yang ini sambil kita edit, khawatirnya menyesatkan kalian. Oke, kita kembali ya. Tadi adalah persentil 82. Nah, 82 setengahnya dikali 50 dibagi 100 ternyata 41. Artinya persentil ke 82 ada di data ke 41. Kalau kita mau ngitung, kita tinggal lanjutkan. Tadi sudah sampai 30 ya. Berarti selanjutnya 31 ditambah 9 berarti 39. Belum sampai ya. Nah, lanjut lagi setelah 39 yaitu 40. Nah, 40 sampai 39 ditambah 7 yaitu 46. Nah, 46. Oke, yang kita maksud ada di sini ya. Berarti ketahuan kan?
BB-nya adalah 55, maka TB-nya adalah 54,5. Nah, F gedenya tinggal kalian jumlahkan ya. Sebelum si 7 ada siapa aja? Ada 9, ada 12, ada 8, ada 6, ada 4. Nah, ini semua kamu jumlah, yaitu hasilnya adalah 39 ya. Nah, si F kecilnya artinya frekuensi si persentil tersebut, yaitu 7. Sudah ada semua ya komponennya? Kalau sudah ada, kita tinggal substitusikan atau ganti semua elemen rumusnya dengan angka yang sudah tersedia tadi ya. Nah, maka persentilnya TB-nya tadi adalah 54,5 ya, betul ya. Ini kita ganti dengan 41 diambil 39, yaitu 2. 2 dikali 5 10, 10 dibagi 7 1,43 ya, maaf. 1,43 kita jumlahin dengan 54,5, maka hasilnya 55,93. Oke. Ya, jadi itu pembahasan untuk data kelompok kuartil, desil, dan persentil. Nah, sampai di sini mungkin masih ada yang kurang jelas atau kurang dipahami oleh kalian. Silakan nanti bisa kalian buka kembali videonya, diulang terus, atau kalian bisa buka bahan ajar melalui PPT yang sudah Ibu upload ya di e-learning. Nah, alhamdulillah untuk kali ini kita cukupkan dengan sekian. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian semua ya. Jangan lupa kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang palibet dan sebagainya ya. Dari Ibu cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.